Bertemu kembali dengan saya, Andriansah. Di bagian yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai karakteristik dari sel eukariot. Sel eukariot lebih besar dan lebih kompleks daripada sel prokariot. Sel eukariot memiliki diameter sel lebih dari 10 mikrometer dan beberapa bahkan memiliki diameter sel yang lebih besar lagi. Sel eukariot juga memiliki struktur yang terdiferensiasi yang memiliki fungsi dan peranannya masing-masing di dalam sel. Sel eukariot merupakan sel dasar pada seluruh organisme pada kingdom Protista, Plantae, Fungi, dan Animalia. Di bidang mikrobiologi, organisme yang memiliki struktur sel eukariot adalah protozoa, alga, dan fungi. Berikut merupakan struktur umum dari sel eukariot. Semua struktur ini dapat ditemukan pada seluruh sel eukariot. Namun, sentriol, mikrofili, dan lisosom hanya dapat ditemukan pada sel hewan. Sedangkan kloroplas hanya dapat ditemukan pada organisme fotosintetik. Membran plasma pada sel eukariot memiliki struktur fluid mosaik sama seperti sel prokariot. Sel eukariot juga memiliki beberapa organel tertutup membran yang memiliki struktur seperti membran sel. Namun, berbeda dengan sel prokariot, sel eukariot memiliki banyak sterol di membrannya untuk menambah kekuatan dan kekakuan membran sel. Lalu, pada eukariot, membran sel hanya berfungsi untuk meregulasi ataupun mengatur pergerakan materi masuk ke dalam ataupun keluar dari sel melalui pengaturan sistem transport yang terdiri dari protein-protein integral pada membran sel. Proses metabolisme, pembentukan ATP, dan keberadaan enzim-enzim respirasi tidak ada pada membran sel, melainkan ada pada organel mitokondria. Struktur internal sel eukariot lebih kompleks daripada sel prokariot dan memiliki banyak organel yang sangat terorganisir. Sitoplasma pada sel eukariot proporsinya lebih sedikit daripada sitoplasma pada sel prokariot karena keberadaan nukleus ataupun inti sel dan organel sel lainnya. Namun, sama seperti sel prokariot, sitoplasma pada sel eukariot ini terdiri dari senyawa semifluid yang terdiri dari air dan senyawa terlarut di dalamnya. Pada sitoplasma sel eukariot juga terdapat sitoskeleton yang merupakan jaringan protein terbuat dari mikrotubul atau tabung berongga dan mikrofilamen atau serabut serat. Sitoskeleton memberikan kekakuan dan bentuk pada sel eukariot.
Struktur ini juga terlibat dalam proses pergerakan sel seperti pada pergerakan ameboid yang akan saya jelaskan kemudian. Perbedaan utama antara sel prokariot dan sel ekariot adalah pada sel ekariot, materi genetiknya berada di dalam nukleus yang terdiri dari kromosom, selubung inti yang memiliki struktur double membran seperti pada membran sel, dan nukleolus, di mana pada bagian ini terdapat banyak RNA dan juga sebagai tempat pembentukan ribosom. Materi genetik pada sel ekariot terdiri dari kromosom yang berpasangan dan terbuat dari DNA dan histon. Histon ini berfungsi untuk memampatkan DNA di dalam inti sel. Di dalam ekariot terdapat mitokondria yang merupakan salah satu bagian penting pada sel. Mitokondria memiliki membran luar dan membran dalam, serta menyusun 20% dari total volume sel. Di dalam mitokondria terjadi reaksi oksidatif yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang dibutuhkan sel untuk menjalankan aktivitasnya. Hal ini membuat mitokondria dikenal juga sebagai powerhouse pada sel ekariot. Pada tanaman dan organisme fotosintetik lainnya, terdapat struktur kloroplas yang juga memiliki struktur membran luar dan membran dalam. Pada kloroplas terdapat tilakoid yang mengandung pigmen klorofil untuk menangkap energi dari cahaya pada proses fotosintesis. Mitokondria dan klorofil memiliki DNA dan dapat bereplikasi secara independen. Hal ini menyebabkan para peneliti berspekulasi bahwa mitokondria dan kloroplas ini berasal dari makhluk hidup lain yang merupakan pernyataan dari teori endosimbiosis yang akan saya jelaskan pada akhir presentasi ini. Ribosom pada sel ekariot berukuran lebih besar daripada ribosom pada sel prokariot dan terdiri dari 60% RNA dan 40% protein. Ribosom pada ekariot berukuran 80S dan terdiri dari subunit 60S dan subunit 40S. Sama seperti sel prokariot, ribosom pada sel ekariot merupakan tempat terjadinya sintesis protein dan dapat membentuk susunan rantai yang dinamakan poliribosom. Pada ekariot, ribosom bisa terdapat di sitoplasma ataupun di retikulum endoplasma. Ribosom yang ada di retikulum endoplasma akan membuat protein yang disekresikan keluar sel. Sedangkan ribosom yang ada di sitoplasma akan membuat protein yang akan digunakan di dalam sel. Organel selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma pada sel ekariot, yaitu
retikulum endoplasma halus, dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus memiliki enzim yang dapat mensintesis lipid, terutama komponen lipid penyusun membran sel. Sedangkan retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom di permukaannya dan berfungsi untuk membuat protein. Vesikel dari retikulum endoplasma akan menuju badan Golgi yang akan membentuk secretory vesicle yang membawa lipid dan protein yang terbentuk tersebut keluar dari sel. Terdapat organel lain pada sel prokariot, yaitu lisosom, yang berisi enzim-enzim pencernaan yang berfungsi untuk menghancurkan sel atau materi asing yang masuk ke dalam sel, peroksisom yang berisi enzim peroksidase yang dapat mengubah hidrogen peroksida menjadi air pada sel hewan dan tanaman. Selain itu, peroksisom pada sel hewan akan mengoksidasi asam amino, sedangkan peroksisom pada sel tumbuhan akan mengoksidasi lemak. Pada sel eukariot terdapat vakuola yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pati, lemak, dan glikogen yang merupakan cadangan energi dalam sel. Alat gerak pada sel eukariot ada dua jenis, yaitu flagela dan silia atau bulu getar. Pada nukleus terdapat pori-pori sebagai jalur keluarnya materi dari nukleus dan juga sebagai jalur masuknya materi ke dalam nukleus. Pada gambar B, terlihat bahwa struktur bulat pada permukaan nukleus merupakan pori-pori dari nukleus tersebut. Pada inti sel eukariot, proses pembelahan sel dapat terjadi secara mitosis ataupun meiosis, seperti yang terlihat pada gambar. Pada pembelahan mitosis, kromosom pada sel diploid, yaitu dengan jumlah kromosom 2N, akan bereplikasi namun tetap membentuk satu kesatuan. Pada fase ini, kromosom akan terlihat dan membentuk diad. Lalu, benang spindle akan terbentuk pada masing-masing kutub sel dan mengarahkan diad pada bagian ekuator ataupun pusat sel. Diad lalu akan terbagi dua dan bergerak ke arah kutub-kutub sel. Hal ini membuat terbentuknya dua set kromosom dan akan terjadi pembelahan sel dengan dua sel diploid yang terbentuk dari sel induk dan memiliki kromosom yang identik dengan sel induknya, yaitu jumlahnya 2N. Pembelahan mitosis terjadi pada sel eukariot selain sel reproduksi. Pada pembelahan meiosis yang terjadi di sel
reproduksi dimulai dengan kromosom berreplikasi dan membentuk diad yang berpasangan. Pada pembelahan meiosis akan terjadi 2 kali pembelahan sel sehingga menghasilkan 4 sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah dari kromosom sel induk. Sel anakan ini disebut sel haploid dan hanya memiliki kromosom 1N dari sel induk yang memiliki kromosom 2N. Sel haploid ini dapat membentuk gamet atau spora. Contoh sel gamet yang kita ketahui adalah sel sperma dan ovum yang ketika bergabung akan membentuk zigot yang merupakan sel diploid yang memiliki jumlah kromosom 2N. Gambar ini menunjukkan gambar TEM dari mitokondria dan ilustrasi bagian-bagian mitokondria yang terdiri dari membran luar, membran dalam, dan krista yang merupakan struktur lipatan pada membran dalam. Enzim-enzim respiratori pembentuk ATP pada mitokondria terletak pada permukaan membran dalam dan juga krista. Berikut merupakan perbandingan antara alat gerak pada sel prokariot dan sel akariot. Flagella pada sel prokariot akan bergerak dengan berotasi berlawanan arah jarum jam dan memiliki struktur yang lebih sederhana daripada flagella pada sel akariot. Flagella pada sel akariot berukuran lebih besar dan tersusun dari 2 sentral mikrotubul yang dikelilingi oleh 9 puerperal mikrotubul dengan konformasi 9+2. Seluruh mikrotubul ini diselubungi oleh membran. Setiap mikrotubul pada sel akariot terbuat dari protein flagellin dan ukurannya sama seperti satu flagella pada sel prokariot. Pada setiap periferal mikrotubul terdapat protein dinein yang akan mengubah ATP menjadi energi mekanik sehingga flagella dapat bergerak. Namun, pergerakan flagella pada sel akariot seperti cambuk dan bukan berotasi. Pada sel prokariot juga terdapat silia atau bulu getar. Silia ini berukuran lebih pendek daripada flagella, namun memiliki struktur kimia dan konformasi yang sama dengan mikrotubul. Pada sel akariot bersilia, silia ini akan ditemukan hampir di seluruh permukaan sel akariot. Sedangkan akariot berflagella umumnya hanya memiliki satu flagella pada selnya. Berikut adalah contoh
dari protozoa yang bersilia. Dapat dilihat kalau protozoa ini memiliki banyak silia di permukaan selnya. Berikut merupakan mekanisme pergerakan sel eukariot menggunakan silia. Seluruh silia pada permukaan sel eukariot bersama-sama akan melakukan kayuhan atau stroke sehingga sel eukariot akan bergerak. Lalu, seluruh silia akan relaksasi kembali ke posisi awal dan akan melakukan kayuhan lagi. Berikut merupakan ilustrasi pergerakan seluruh silia pada permukaan sel eukariot. Seluruh silia pada permukaan sel eukariot akan bergerak secara sinkron, menghasilkan ombak yang dapat mendorong sel tersebut ke depan. Jadi nanti akan ada kayuhan seluruhnya, lalu proses recovery, yaitu kembali ke posisi awal, lalu akan ada kayuhan lagi. Nanti selnya itu akan bergerak ke arah kanan, seperti yang terlihat pada gambar. Selain flagela dan silia, beberapa sel eukariot yang tidak memiliki dinding sel dapat bergerak melalui pseudopodia atau Fels-Schmidt yang merupakan pergerakan ameboid. Ketika sel amoeba memanjangkan salah satu bagian kecil dari selnya membentuk pseudopodia, sitoplasma pada pseudopodia tersebut akan lebih encer dari bagian sel lainnya. Sebagai akibatnya, sitoplasma dari bagian sel lain akan mengalir pada pseudopodia. Peristiwa ini disebut juga sebagai aliran sitoplasma. Pergerakan ameboid ini merupakan pergerakan yang sangat lambat jika dibandingkan dengan pergerakan oleh flagela maupun silia. Berikut merupakan contoh pergerakan pseudopodia pada amoeba untuk mendapatkan makanan. Pada gambar pertama, terlihat bahwa sel amoeba memanjangkan salah satu bagian selnya dan terdapat aliran sitoplasma. Lalu, pada gambar kedua, sel amoeba mengelili makanan tersebut. Dan pada bagian ketiga, sel amoeba memasukkan makanan tersebut ke dalam selnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang struktur sel eukariot. Sampai berjumpa lagi di segmen selanjutnya.